Ini masih dari kelanjutan dari sebelumnya. Ingat ya, pedoman kita masih tetap pedoman kita bahwasannya memakai barang orang lain tanpa seizin pihak yang memiliki itu adalah tindakan ghosab. Ghosab itu adalah min akabiril ifmi, jadi termasuk bagian dari dosa besar. Ini harus dipegangi. Ya, ini harus dipegangi. Soalnya apa? Soalnya kalau nggak dipegangi nanti lepas terus akhirnya kemudian kita menjadi seenaknya sendiri menghukumi. Jadi pemanfaatan barang orang lain secara tanpa izin, tanpa diberi izin, itu adalah termasuk tindakan ghosab. Dan tindakan ghosab itu adalah termasuk min akabiril itsmi. Jadi termasuk bagian dari dosa besar. Di awal-awal sampai buka lagi kan ada keterangannya. Nah, sekarang ada kasusnya idza khotana syahsun waladahu wa amila walimatan fahumilat ilaihi hadaya walam yasum ashabuhal ab walal ibn fahal hiyalil ab aulil ibni. Jadi misal ada seseorang menyelenggarakan walimatul khitan untuk mengkhitankan anaknya. Terus kemudian namanya menyelenggarakan walimatul khitan, di dalamnya itu ada orang yang bawa kado, bawa hadiah dan lain sebagainya. Tapi pihak yang membawa tadi itu tidak menyebutkan ini mau diberikan ke anak atau ini mau diberikan ke orang tua. Kan enggak disebutkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hadiah tersebut kalau tidak disebutkan, dan umumnya di kita kan modelnya juga seperti itu, tidak disebutkan ini hadiahnya untuk siapa, ini hadiahnya untuk siapa, kan nggak disebutkan ya. Apalagi kalau misalkan bawa uang, nah ini apalagi kan nggak pernah disebutkan ini uang ini diberikan ke siapa, uang ini diberikan ke siapa, kan nggak disebutkan. Oh ini mau diberikan ke anaknya, oh ini yang mau diberikan kepada bapaknya atau kepada orang tuanya, kan nggak disebutkan dalam segala walimah. Nah, yang jadi pertanyaan barang itu miliknya siapa? Miliknya orang tua atau miliknya pihak yang sedang dikhitankan? Apalagi kalau misalkan dalam pernikahan barang itu, uang buah itu miliknya siapa? Miliknya orang tua atau miliknya yang sedang menikah? Kalau misalkan diputuskan miliknya orang tua, maka pihak yang menikah nggak boleh untuk mengambil uang tersebut, karena mengambilnya tanpa seizin dari orang tua, maka hukumnya pihak yang mengambil hukumnya sama dengan menggosok, dan gosok itu adalah dosa besar. Jangan dikira kalau menggosok nggak dosa besar loh ya. Dengan menggosok itu dosa besar. Kalau kita diberitahu dosa besar, maka harus takut, harus berusaha menjauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai didekati. Kalau sampean kok masih cuma dosa besar aja, nggak punya terasa takut sama sekali dengan dosa, dengan tercebur dosa, ya sudah bablas itu nanti nggak ada kendalinya. Jadi secara nas memakai barang orang lain tanpa seizin itu hukumnya adalah sama dengan dosa besar. Itu adalah dosa besar.
Ya. Jadi itu menurut Imam Nawawi. Nah, sekarang jawabannya menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi, jawabannya anna halil abi, hadiah-hadiah tersebut, amplop-amplop tersebut adalah milik orang tua. Hadiah-hadiah tersebut miliknya orang tua. Menurut Imam Al-Qadhi Husain kebalikannya. Oh enggak, hadiah ini bukan milik orang tua, tapi miliknya al-ibn. Jadi miliknya al-ibn wayak bilul ab. Dan pihak bapak itu hanya bersifat menerima, orang tua hanya bersifat menerima saja. Tapi ini yang dibicarakan hadiah loh ya. Kalau hadiah itu kan berupa barang. Jadi kalau hadiah itu kan berupa barang. Kalau di kita itu kan umumnya bukan hadiah, tapi berupa uang. Kalau di kita itu biasanya berupa, kalau kado, nah kalau kado ini baru sudah lain lagi. Kalau kado maka bisa langsung dinisbatkan kepada pihak yang sedang bernostalgia atau sedang yang menjelang bulan madu. Kamu catat soba ini kan kamu biasanya kamu itu paling tidak lama lagi ya. Amin. Amin apa emen? Amin apa amin? Jadi karena kalau misalkan berupa barang itu bisa gampang. Kalau berupa uang, nah itu yang susah. Itu yang. Nah terus kemudian dikomentari oleh musannif qultu yang bagi amrun tsalits. Jadi karena ada dua wajah pandangan tadi itu, kalau hanya difokuskan miliknya ayah atau miliknya ibnun, hanya ada dua pandangan itu saja, maka masih akan selalu terjadi perselisihan. Masih akan selalu terjadi perselisihan. Nah, yang paling enak bagaimana diadakan amrun tsalits. Nah, amrun tsalitsnya itu amrun tsalits atau diambil keputusan yang ketiga. Keputusan yang ketiga bagaimana? Wahwa annahu ingkanal muhda mimma yasluhu lis-sabiyyi duna abihi kasai'in min malbusis sigori fahuwa lis-sabi. Kalau misalkan barang yang dihadiahkan tersebut kok cocoknya itu untuk anak kecil, jadi kok cocoknya itu untuk anak kecil, jadi yasluhu lis-sabi, cocoknya itu kalau untuk anak kecil. Masa kalau misalkan yang dihadiahi jaket kecil habis kelahiran anak, misalkan dihadiahi jaket kecil, masa jaket kecil itu mau miliknya orang tua? Kan nggak mungkin, pasti itu miliknya si bayi. Jadi miliknya si bayi yang barusan lahir. Terus misalkan kok dihadiahi dengan popok, masa popoknya mau dipakai orang tua? Kan nggak mungkin. Maka popok tersebut cocoknya ya untuk si bayi. Nah, untuk kondisi semacam ini, maka hadiahnya tersebut adalah miliknya sobi. Artinya kalau misalkan orang tua menggunakannya yang tidak ada hubungannya dengan si anak, maka orang tua dosa. Maka orang tuanya berdosa. Nah, sebaliknya juga gitu, fahuwa wa ingkana mana tadi? Wa ingkana la yasluhu lis-shaghiri fahuwa lil ab. Kalau nggak cocok dipakai untuk anak, maka berarti hadiah tersebut miliknya orang tua. Nah, ini enak ini. Peluang nih. Peluang apa? Peluang untuk amplop. Kalau ada amplop, miliknya siapa? Miliknya orang tua. Soalnya nggak mungkin anak kecil yang barusan lahir atau anak kecil yang barusan khitan langsung bisa diserai dengan uang. Soalnya dianya belum balik. Kalau belum balik kan belum berhak untuk tasarruful amwal. Jadi belum boleh untuk mentasarrufkan harta. Ya, itu. Jadi layas luhulis fahuwa lil ab. Wa inih tamalahuma. Nah, ini yang ketiga ini.
Yang ketiga, wa ini ihtamalahuma fahuwa maudhi'ut taraddud. Nah, kalau misalkan barang itu ternyata bisa dipakai untuk anak kecil, bisa juga dipakai untuk orang tua. Nah, di sini repot. Fahuwa maudhi'ut taraddud. Jadi berarti barang tersebut ada dalam kondisi yang diragukan kepemilikannya. Nah, kondisi yang diragukan kepemilikannya itu apa sebabnya? Ya karena li'adamil qarinah, karena nggak ada bukti yang perkuatkan. Jadi nggak ada qarinah al-murajjihah, nggak ada qarinah yang bisa menguatkan ini miliknya siapa yang cocok ini. Nah, qarinah yang menguatkan ini sebenarnya masih bisa didekati lagi. Kalau kita didekati dengan apa? Ya didekati dengan urf. Kalau kita itu solusi terakhir adalah mendekatinya dengan urf. Umumnya orang itu kalau ngamplopi itu amplop tersebut diberikan ke pihak yang ada di pelaminan atau yang diberikan kepada pihak orang tuanya. Jelasnya orang tua. Jelasnya orang tua. Berarti itu ada faktor murajjihah, ada qarinah murajjihah. Qarinah murajjihahnya berdasarkan urf bahwasannya amplop tersebut adalah diberikan orang tua dan isinya bukan hanya amplopnya saja. Kalau kado, nah baru kalau kado diberikan kepada pihak yang ada di pelaminan, jadi gitu. Jadi kalau kado orang tua nggak berhak untuk ikut-ikut, tapi kalau amplop anak nggak berhak untuk ikut-ikut kecuali amplop tersebut diatasnamakan langsung kepada manten, diserahkan langsung kepada manten atau diatasnamakan langsung kepada manten, maka sudah beda. Sudah beda. Terus kemudian ada masalah. Nah, ini masalah kecil ini ya. Kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele ini. Ada orang kirim surat. Kirim surat kepada orang lain. Jadi kata syakhsun ila akhorin kitaban. Kirim surat kepada orang lain. Terus yang jadi pertanyaan, kertas yang dipergunakan, jadi kertas